Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Tapi sekarang kita lanjutkan ke maf'ul bih ini. Poin yang pertama, maf'ul bih adalah isim mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'ili wa la tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li. Maf'ul bih adalah isim mansub menunjukkan siapa yang dikenai pekerjaannya fa'il, dan bentuk fi'il itu tidak berubah bersama maf'ul bih. Ya, jadi isim mansub jelas, kemudian menunjukkan atas siapa atau sesuatu yang dikenai pekerjaannya fa'il, dan bentuk fi'il itu tidak dipengaruhi oleh objek. Yang bisa mempengaruhi bentuk fi'il adalah siapa? Fa'il, ya. Ini tergantung dari jenis kelaminnya. Kalau perempuan maka dia harus diberikan tanda perempuan. Contohnya yatlubu al-aqilu al-ilma, orang yang berakal itu menuntut ilmu, inilah fa'il maf'ul bihnya. Tukarimu ad-daulatu al-mutafawwitin, negara memberikan kemuliaan pada orang-orang yang berprestasi, inilah maf'ul bihnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu contoh-contoh maf'ul bih. Kemudian poin yang kedua, qad yata'addadu al-maf'ulu bihi idza kana al-fi'lu min al-af'ali allati tansibu aktsara min maf'ulin. Kadangkala objek itu bisa berjumlah banyak, lebih dari satu. Kapan? Manakala fi'ilnya termasuk dari fi'il yang bisa menasabkan lebih dari satu maf'ul, ya. Fi'il itu adalah yang pertama ini. Kategori pertama, nanti ada dua kategori. Kategori pertama, dua objek ini aslinya mubtada khobar, dan kategori yang kedua nanti adalah dua objek tersebut bukan berasal dari mubtada dan khobar. Sedangkan fi'il yang memiliki dua mansub yang aslinya mubtada khobar itu dibagi menjadi tiga lagi, ya. Ini pertama, af'alul dzon, fi'il yang menunjukkan dugaan. Kedua adalah af'alul yaqin, fi'il yang untuk menunjukkan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il yang menunjukkan tahwil, perubahan. Af'alul dzon ini artinya mengira, menyangka, ya. Dzonna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala artinya menyangka. Hab ini artinya juga sangkalah. Kemudian af'alul yaqin, ro'a, alima, wajada, alfa, ta'alam artinya mengetahui. Ya, ta'alam di sini artinya iklam, ketahuilah. Kemudian yang ketiga af'alut tahwil, fi'il yang menunjukkan makna perubahan atau menjadikan. Sayyara, hawala, ja'ala, radda, ittakhadha, takhid. Tapi ini tiga kategori fi'il yang bisa menasabkan lebih dari satu maf'ul yang aslinya mubtada khobar. Contohnya, dzanantu ar-rajula na'iman, aku kira laki-laki itu tidur. Nah, siapa maf'ulnya? Ar-rajul dan na'iman. Na'iman dan rajul ini aslinya ar-rajulu na'imun, laki-laki itu tidur. Dimasuki dzanantu, ya. Aku kira laki-laki itu tidur, ya, aslinya mubtada khobar. Nah, contoh berikutnya aja. Khaltu atau khiltu Muhammadan akhaka, aku pikir Muhammad itu saudaramu. Kemudian wajada as-sa'iru at-tariqa wa'ron, pejalan kaki itu mendapati jalannya becek, jalannya becek. Ta'lam al-hayata jihadan, ketahuilah bahwasanya hidup itu perjuangan. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Ini contoh-contoh dua maf'ul yang aslinya itu mubtada khobar. Kategori yang kedua, yang ini adalah fi'il yang punya dua maf'ul tetapi bukan berasal dari mubtada khobar. Kasa, albasa, atau manaha, sa'ala, mana'a, ya, memakaikan, memberikan, kemudian menanyakan, mana'a, menolak. Ini contoh-contoh fi'il yang mana, atau ini bisa menolak atau melarang, ya. Contoh-contoh fi'il yang punya dua objek tersebut aslinya bukan mubtada khobar. Ini contohnya seperti ini, albasa ar-rabi'u al-ardo khulatan zahiyah. Ar-rabi', musim semi itu, albasa memakaikan bumi perhiasan yang indah. Ini dua maf'ulnya bukan berasal dari mubtada khobar.
Dan insya Allah juga pembahasan ini juga sudah dibahas di Nahwu dasar, insya Allah jelas. Poin yang ketiga, yakunu al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi atau objek itu bisa berupa mungkin isim mu'rab sebagaimana dalam contoh-contoh sebelumnya. Dan yang kedua boleh jadi berupa isim mabni, berupa isim dhamir mutasil ataukah munfasil ya. Ini juga sudah kita pelajari dulu secara singkat, dhamir mutasil mana yang menjadi objek dan munfasil mana yang menjadi objek. Apakah bisa isim syarah atau isim mausul dan lain sebagainya. Contohnya adalah ra'aituka, aku melihatmu. Mana dhamirnya adalah dhamir kaf. Iyyaka na'bud, ini dhamir munfasil terpisah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini dhamir mutasil, kalau ini munfasil. Yushajji'u al-jumhuru hadzal la'ib, ya. Publik memotivasi atau memberikan dukungan pada pemain itu. Ini objeknya adalah berupa isim isyarah. Kemudian yang ketiga, objek bisa berupa apa? Masdar mu'awwal, dari an plus fi'il ataukah anna isim plus khobarnya. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Akadat as-suhufu annal amna mustatabun, ya. Koran-koran meyakinkan bahwasanya keamanan itu stabil. Ini adalah objeknya berupa masdar mu'awwal. Kita lanjut. Yang keempat, ya juzu an yataqaddama al-maf'ulu bihi ala fa'ilihi, boleh objek itu dikedepankan daripada fa'il. Jadi di sini misalnya petani memetik kapas ya, jadi ini kotonnya itu dikedepankan daripada afallah, boleh saja. Kemudian wajibu, dan wajib untuk mengedepankan objek atas fa'ilnya manakala berupa dhamir munfasil seperti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, di sana ada beberapa aturan tambahan yang perlu kita sampaikan di sini. Ada dua hal. Yang pertama, maf'ul bih wajib didahulukan daripada fa'il. Objek itu wajib didahulukan daripada fa'il kapan? Manakala maf'ul bih berupa dhamir, sedangkan fa'ilnya isim dhohir. Ya, contohnya misalkan dorobahu Muhammad, memukulnya dia Muhammad, ya. Jadi ini dalam kondisi seperti ini maka wajib dikedepankan. Ya, misalnya dorobahu Muhammad, telah memukul dia Muhammad, karena ini berupa isim dhamir, kemudian fa'ilnya isim dhohir, maka objeknya didahulukan. Atau mungkin fa'il bersambung dengan dhamir yang kembali pada maf'ul bih, ya. Fa'il bersambung dengan dhamir kembali kepada maf'ul bih. Misalkan nasara Muhammadan akhuhu, ya. Telah menolong Muhammad siapa? Saudaranya, ya. Fa'ilnya bersambung dengan dhamir kembali ke Muhammad. Ini dalam hal ini maka objek wajib dikedepankan. Kemudian poin berikutnya, fa'il wajib didahulukan daripada objek. Kapan fa'il itu wajib maju? Ya, artinya dalam kondisi aslinya memang fa'il itu maju duluan daripada fa'il, daripada maf'ul bih. Yang pertama ketika sama-sama dhamir. Sama-sama dhamir. Contohnya tadi ra'aituka, ya. Ra'aituka, aku melihatmu. Ya. Fa'ilnya adalah dhamir ta, ini fa'ilnya, objeknya adalah dhamir kaf. Kalau sama-sama dhamir maka fa'ilnya dikedepankan. Kemudian berikutnya adalah dikhawatirkan ketika ada kekeliruan memahami, ya. Misalkan contohnya qabala
Isa, Musa. Isa dan Musa itu adalah sama-sama isim maksur, ya. Dalam kondisi rofa maupun nasab sama-sama bacaannya muqaddarah, ya. Tanda i'rabnya adalah muqaddarah. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika tidak ada kejelasan dan mungkin rancu, maka fa'il harus ditaruh di depan. Artinya menemui, Isa itu menemui Musa. Siapa fa'ilnya? Isa. Objeknya adalah Musa, ya. Ini kondisi kedua, di mana fa'il itu wajib dikedepankan daripada objek. Kondisi yang ketiga, fa'il berupa dhamir dan maf'ul bih berupa isim dhohir. Ya, contohnya adalah nasortu aliyan, misalkan aku menolong Ali. Maka dalam kondisi ini, karena fa'ilnya itu berupa isim dhamir, maf'ul bih berupa isim dhohir, fa'ilnya dikedepankan. Tapi itu sedikit tambahan. Poin berikutnya, poin kelima, boleh untuk menghilangkan fi'il sementara maf'ulnya itu tetap ada. Idza fuhima minal kalam, jika memang dapat difahami dari kalam. Misalkan ketika ditanya siapa yang ketemui, kita katakan Ali, maka Ali itu adalah objek, ya. Ya, sebetulnya qobal itu alian, aku bertemu dengan Ali. Tapi kemudian qobatunya ini dihilangkan dan tinggal alian. Itu boleh. Dan di sana ada juga beberapa ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dengan cara membuang fiil sementara objeknya tetap, semisal ahlan wa marhaban, ya. Ahlan itu aslinya adalah ataita ahlan, engkau mendatangi ahlan, keluarga sendiri, ya. Kemudian ataitanya dihilangkan, tinggallah ahlan wa taita. Kemudian ini contoh berikutnya, wa ataita sa'atan, dan engkau mendatangi sa'ah yang luas, ya, tempat yang luas, tinggallah sa'atan atau marhaban. Kemudian poin yang keenam, al-aslu ayyaqa al-maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'ilin. Aslinya maf'ul bih atau objek itu ada setelah fi'il dan fa'il. Hanya saja di sana ada masdar atau isim fa'il yang bisa beramal seperti amal fi'ilnya, ya. Apa tadi? Masdar ataukah isim fa'il? Dia masdar ataupun isim fa'il itu bisa jadi beramal seperti amal fi'il meskipun bukan dalam bentuk fi'il, sehingga masdar dan isim fa'il itu bakal punya objek atau maf'ul bih. Maka dia fayansibu kullun minhuma maf'ulan bihi, maka keduanya itu bisa memansubkan objek. Contoh adalah tarkan al-ihmala, tinggalkanlah kesia-siaan. Tarkan ini adalah masdar dari taroka yatruku, tarkan, meninggalkan. Tarkan al-ihmala, dan dia memiliki amal meskipun sebetulnya dia itu bukan fi'il, tapi dia memiliki amal fi'ilnya, yaitu taroka. Al-ihmala ini maf'ul bih. Ana syakiru fadlak, aku orang yang bersyukur atas fadlak, kebaikanmu, ya. Asyakir ini isim fa'il dan dia memiliki amal sehingga fadlaka menjadi mansub, ya. Sebetulnya ya aslinya ashkuru fadlaka, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Wa sayati dirasatu dzalika inda syarhil masadir wal mustaqat fil juz'i tsani minal kitab. Insyaallah akan datang penjelasan akan hal ini pada bagian masdar dan isim-isim mustaq pada juz yang kedua dari kitab ini. Baik, demikian kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.